Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita ketemu lagi dalam pelajaran biologi. Hari ini kita masih melanjutkan bab Monera, yaitu tentang reproduksi dan peranan bakteri. Bakteri bereproduksi secara aseksual dan secara seksual. Bakteri secara aseksual berkembang biak dengan cara pembelahan biner. Artinya, pembelahan terjadi secara langsung. Dari satu sel akan membelah menjadi dua sel anakan. Nanti masing-masing sel anakan akan membentuk dua sel anakan lagi dan seterusnya. Pembelahan biner diawali dengan pembelahan inti menjadi dua yang disebut dengan karyokinesis. Kemudian diikuti dengan pembelahan sitoplasma yang disebut dengan sitokinesis. Selanjutnya akan terbentuk sekat pemisah antara dua sel anakan bakteri. Kemudian dua sel anakan bakteri tersebut akan memisahkan diri, sehingga setiap pembelahan biner akan dihasilkan dua sel anakan yang mempunyai sifat sama persis seperti induknya. Yang kedua adalah reproduksi seksual. Reproduksi seksual pada bakteri sering disebut dengan reproduksi paraseksual atau reproduksi seksual semu. Karena harusnya reproduksi seksual itu menghasilkan individu baru. Tetapi pada bakteri tidak menghasilkan individu baru, tetapi hanya menghasilkan individu yang mempunyai materi genetik yang baru, yang berasal dari pertukaran atau perpindahan materi genetik dari bakteri satu ke bakteri yang lain, sehingga disebut dengan rekombinasi genetik. Yang pertama dengan cara transformasi. Transformasi merupakan pemindahan materi genetik atau DNA dari luar ke sel bakteri penerima atau bakteri resipien. Transformasi ini terjadi bila ada sel bakteri hancur atau lisis, kemudian materi genetiknya keluar. Materi genetik yang keluar tersebut akan dihisap oleh sel bakteri lain yang ada di dekatnya, sehingga bakteri tersebut akan mempunyai materi genetik yang baru. Yang kedua yaitu transduksi. Transduksi merupakan pemindahan DNA atau materi genetik dari bakteri pemberi atau bakteri donor ke bakteri penerima atau bakteri resipien melalui perantara virus. Jadi, transduksi pada bakteri dapat terjadi karena adanya bakteri yang terinfeksi oleh virus yaitu bakteriofag, sehingga sel bakteri lisis dan virus-virus akan keluar dari sel bakteri. Saat virus tersebut menginfeksi sel bakteri lain, DNA sebelumnya akan ikut bergabung dengan DNA bakteri yang sedang diinfeksi. Akibatnya, bakteri tersebut akan mempunyai sifat-sifat bakteri sebelumnya. Yang ketiga adalah konjugasi. Konjugasi merupakan penggabungan antara DNA donor dan DNA resipien melalui kontak langsung. Jadi, untuk memasukkan DNA dari pemberi ke penerima harus melalui hubungan langsung, yaitu melalui perantara pili. Melalui pili ini, sel bakteri mengirimkan salinan materi genetik berupa DNA plasmid kepada sel bakteri penerima, dan sel bakteri penerima kemudian akan menyempurnakan salinan DNA tersebut. Akibatnya, bakteri penerima dapat memunculkan sifat yang sama seperti bakteri donor. Sekarang kita bahas peranan bakteri. Kita bahas peranan yang menguntungkan. Yang pertama, bakteri Escherichia coli ini dapat membantu menguraikan sisa-sisa pencernaan makanan yang ada di usus besar dan bisa menghasilkan vitamin K. Vitamin K ini berfungsi dalam proses pembekuan darah. Yang kedua, bermanfaat dalam bidang industri makanan dan minuman. Antara lain, bakteri Lactobacillus casei berfungsi untuk pembuatan keju dan yogurt. Acetobacter pseudomonas membantu dalam pembuatan nata de coco. Streptococcus lactis pembuatan keju. Acetobacter aceti berfungsi dalam pembuatan asam cuka. Streptococcus remoris berfungsi dalam pembuatan mentega. Yang ketiga, bermanfaat dalam bidang kesehatan, antara lain untuk pembuatan antibiotik. Antara lain bakteri Streptomyces aurifacien untuk pembuatan antibiotik auromycin, bakteri Bacillus brevis untuk pembuatan antibiotik tirotrisin, Bacillus subtilis untuk pembuatan antibiotik bacitracin, Streptomyces griseus untuk pembuatan antibiotik streptomycin,
Streptomyces venezuela untuk pembuatan antibiotik kloromisin. Antibiotik ini adalah sejenis obat yang digunakan untuk menekan pertumbuhan bakteri. Jadi antibiotik ini khusus untuk penyakit-penyakit yang disebabkan karena bakteri. Yang harus diperhatikan ketika kita meminum antibiotik, maka antibiotik tersebut harus dihabiskan. Kalau tidak dihabiskan, maka bakterinya akan menjadi kebal. Peranan yang kedua dalam bidang kesehatan adalah bakteri bisa digunakan untuk pembuatan vaksin. Jadi vaksin itu tidak hanya dihasilkan oleh virus saja, tetapi juga dihasilkan oleh bakteri. Contoh vaksin yang terbuat dari bakteri antara lain vaksin BCG untuk mencegah penyakit TBC yang menyerang pernafasan manusia yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Kedua, vaksin DPT untuk mencegah penyakit difteri, pertusis atau batuk rejan, dan tetanus. Yang ketiga, vaksin meningitis untuk mencegah radang selaput otak yang disebabkan oleh serangan bakteri Neisseria meningitidis. Yang keempat, vaksin kolera untuk mencegah serangan bakteri Vibrio cholera pada saluran pencernaan manusia. Dan vaksin tipes untuk mencegah penyakit tipes yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhosa. Yang keempat, peranan dalam bidang pertanian. Contohnya adalah bakteri Rhizobium leguminosarum yang bersimbiosis dengan akar tanaman Leguminosaceae atau tanaman kacang-kacangan dan mengikat nitrogen bebas, sehingga bisa meningkatkan kesuburan tanah. Bakteri ini hidup dalam akar membentuk nodul atau bintil-bintil akar. Yang kedua adalah bakteri nitrifikasi, yaitu Nitrosomonas, Nitrosococcus, dan Nitrobacter, yang membantu proses pembentukan senyawa nitrat di dalam tanah. Nitrifikasi terjadi melalui dua tahap, yaitu nitritasi adalah proses oksidasi amonia menjadi nitrit oleh bakteri nitrit, yaitu Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Dan nitratasi adalah proses oksidasi senyawa nitrit menjadi nitrat oleh bakteri nitrat, yaitu bakteri Nitrobacter. Dalam bidang pertanian, nitrifikasi sangat menguntungkan karena dapat menghasilkan senyawa nitrat yang diperlukan oleh tanaman. Yang kelima, bermanfaat dalam bidang lingkungan, yaitu bakteri Methanobacterium yang membusukkan sampah daun dan kotoran hewan untuk pembuatan biogas atau gas metan. Gas metana dapat digunakan sebagai bahan bakar dan penerangan. Pseudomonas putida digunakan untuk mengatasi pencemaran limbah minyak bumi. Bakteri Theobacillus ferrooxidans dan Bacillus subtilis bisa menguraikan logam berat, dan Methylococcus capsulatus bisa menguraikan limbah plastik. Sekarang kita bahas peranan bakteri yang merugikan. Yang pertama, bakteri bersifat patogen, bisa menyebabkan penyakit pada manusia. Contohnya adalah bakteri Clostridium tetani yang menyebabkan penyakit tetanus. Bentuk bakterinya adalah batang dan menyerang otot manusia. Kemudian Diplococcus pneumonia menyebabkan penyakit pneumonia berbentuk bola dan menyerang paru-paru. Mycobacterium tuberculosis menyebabkan penyakit TBC, bentuk bakterinya batang dan menyerang pada paru-paru. Mycobacterium leprae menyebabkan penyakit lepra berbentuk batang dan menyerang pada kulit manusia. Neisseria gonorrhoeae menyebabkan penyakit raja singa berbentuk spiral menyerang pada alat kelamin. Pasteurella pestis menyebabkan penyakit pes berbentuk batang dan menyerang pada kelenjar darah. Salmonella typhosa menyebabkan penyakit tipes berbentuk batang dan menyerang pada usus halus manusia. Shigella dysentery menyebabkan penyakit disentri berbentuk batang menyerang pada kelenjar darah. Treponema pallidum menyebabkan penyakit sifilis berbentuk spiral menyerang pada alat kelamin. Dan Vibrio koma menyebabkan penyakit kolera berbentuk koma menyerang pada usus halus manusia. Nah, ini adalah gambar bakterinya. Clostridium tetani yang menyebabkan tetanus berbentuk batang. Diplococcus bentuk bakterinya adalah bulat bergandengan dua-dua yang menyebabkan penyakit pneumonia. Mycobacterium tuberculosis bentuk bakterinya adalah batang yang menyerang paru-paru menyebabkan penyakit TBC. Mycobacterium leprae berbentuk batang yang menyebabkan penyakit lepra atau kusta. Kemudian Salmonella typhosa juga berbentuk batang yang menyebabkan penyakit tipes.
dan Treponema pallidum. Bentuk bakterinya adalah spiral yang menyebabkan penyakit sipilis. Yang kedua adalah bakteri parasit pada hewan. Dapat menyebabkan penyakit pada hewan, antara lain penyakit antraks yang disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis. Biasanya menyerang pada sapi, domba, dan kerbau. Penyakit ini jika sudah parah bisa menyebabkan kematian pada hewan ternak. Yang kedua, penyakit brucellosis disebabkan oleh bakteri Brucella abortus yang menyerang pada sapi. Penyakit ini bisa menyebabkan keguguran atau aborsi pada sapi betina, dan infeksi pada kelenjar aksesoris pada sapi jantan. Yang ketiga, penyakit bengkak pada rahang sapi yang disebabkan oleh bakteri Actinomyces bovis. Ketiga, bakteri yang parasit pada tumbuhan, antara lain bakteri Xanthomonas citri yang menyebabkan penyakit kanker pada batang jeruk, bakteri Agrobacterium tumefaciens yang menyebabkan kanker pada batang kopi, Erwinia thrasicipilia menyebabkan busuk pada daun labu. Yang ketiga, bakteri perusak makanan. Contohnya adalah bakteri Pseudomonas cocovenenan yang menghasilkan racun asam bongkrek pada tempe bongkrek. Tempe bongkrek itu adalah tempe yang terbuat dari ampas tahu dan kelapa. Yang kedua, bakteri Clostridium botulinum yang menghasilkan racun botulin pada makanan kaleng. Bakteri Leuconostoc mesenteroides yang menghasilkan lendir pada makanan basi. Cara pencegahan terhadap penyakit yang disebabkan karena bakteri dapat dilakukan. Yang pertama yaitu dengan cara melakukan imunisasi. Imunisasi adalah usaha untuk memperoleh kekebalan tubuh terhadap penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen, yaitu dengan cara melakukan vaksinasi atau menyuntikkan vaksin ke dalam tubuh. Vaksin dalam tubuh mendorong terbentuknya antibodi di dalam darah. Jadi, apabila suatu saat tubuh diserang oleh jenis mikroorganisme yang sama yang terkandung dalam vaksin, maka antibodi tubuh akan melawannya. Sehingga orang yang sudah divaksinasi akan kebal terhadap penyakit tersebut. Yang kedua, menjaga kebersihan dan kesehatan diri serta lingkungan dengan cara misalnya mandi secara teratur, mencuci tangan sebelum makan, mengkonsumsi makanan bergizi dan seimbang, berolahraga secara teratur, istirahat yang cukup, dan membersihkan lingkungan sekitar. Yang ketiga yaitu dengan pengawetan makanan. Tujuan utama pengawetan makanan adalah untuk menghambat pertumbuhan bakteri dalam makanan. Jika pertumbuhan bakteri dapat dihambat, maka makanan dapat bertahan lama. Pengawetan makanan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan cara pendinginan, yaitu meletakkan makanan pada suhu rendah, dapat dilakukan di dalam lemari es atau freezer. Tujuannya dapat menurunkan aktivitas bakteri yang mempercepat pembusukan pada makanan. Yang kedua adalah pasteurisasi, yaitu pemanasan bahan makanan pada suhu 60-70 derajat Celcius selama 30 menit. Pasteurisasi ini bertujuan untuk membunuh bakteri yang merugikan tetapi tidak membunuh bakteri yang menguntungkan. Contohnya adalah pasteurisasi pada air susu. Yang ketiga adalah pengeringan, yaitu mengurangi kadar air pada makanan karena proses pembusukan makanan dapat berkembang dengan cepat di tempat yang lembab dan basah. Yang keempat adalah pengasapan. Metode pengasapan dapat membuat makanan menjadi awet hingga bertahun-tahun. Selain itu, aroma asap yang masih melekat pada makanan akan membuat cita rasa makanan semakin sedap. Yang kelima adalah pengalengan. Pengalengan dilakukan dengan menggabungkan teknik kimia dan fisika. Makanan yang diawetkan dengan pengalengan dapat bertahan hingga bertahun-tahun meskipun disimpan di suhu ruang. Yang keenam adalah pengasinan, yaitu dengan menambahkan garam yang tujuannya adalah dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme bakteri penyebab pembusukan pada makanan. Yang ketujuh adalah pemanisan, yaitu dengan cara pemberian gula yang bisa menurunkan aktivitas mikroorganisme. Yang kedelapan yaitu pengasaman dengan cara menurunkan tingkat keasaman atau pH sehingga pertumbuhan bakteri penyebab pembusukan makanan akan terhambat. Pengasaman biasanya menggunakan cuka atau asam sitrat. Yang kesembilan yaitu dengan cara fermentasi. Teknik ini dilakukan dengan menggunakan bakteri atau jamur.
Nah, anak-anak untuk hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.